lain. Batin justru kita jadinya nggak apa-apa, nggak pakai facial ya, supaya kita nggak diprotes soalnya Kan jauh aja sih. Tapi Bang Beri kemarin juga waktu itu nggak apa-apa, karena aku sendiri ya. Lepas aja soalnya tak kedengeran nanti yang nyanyi. memang kalau pakai masker kemarin aku coba nggak keluar. Pakai facial udah panas aku kemarin. Ini dia embun yang Embun. paling parah. Sampai kemarin aku kacamata embun. Kita jauh aja gini, kan nggak nempel kita. Iya. Habis itu kita pakai lagi gitu ya. Ini tahu. Iya. Dan kita nggak pakai ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, baik yang hadir di dalam gedung gereja ini maupun yang menyaksikan melalui online. Hari ini kita masuk dalam Minggu Paskah yang pertama dengan topik kuasa kebangkitan Yesus. Sebelum ibadah dimulai, akan saya bacakan protokol kesehatan ibadah. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah tempat duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan handphone. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan Haretown, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Yang keenam, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah,
tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Yang ketujuh, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang kedelapan, dihimbau kepada jemaat yang pada saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 agar melakukan contact tracing dengan mengidentifikasi kontak dan mengevaluasi kontak erat seperti berkumpul dalam satu ruangan selama kurang lebih 15 menit atau bersentuhan langsung, agar kontak erat memantau kesehatannya selama 14 hari ke depan guna menghindari penularan lebih lanjut. Demikian kiranya kita dapat menjadi berkat bagi sesama dalam masa pandemi ini. Mari kita mulai ibadah kita. Selamat Hari Raya Paskah, saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Selamat Hari Raya Paskah saudaraku, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang. Yesus telah mengalahkan maut. Nyatalah bagi Dia Maha Kuasa. Nyatalah bahwa Dia Maha Kuasa. Oleh karena itu, marilah kita bersorak-sorai mengagungkan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu, jemaat kami undang berdiri, kita bernyanyi Kristus bangkit, soraklah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 95 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan pada hari ini Minggu Paskah pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus diambil dari konfesi HKBP pasal yang ke-6 tentang keselamatan. Dikatakan demikian, kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah, keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini.
Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang punya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu.
Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oh Yesus, Engkaulah perlindunganku, Engkau Juru Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat diduduk kembali. Mari kita mendengarkan virtual core dari seksi perempuan. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 627 ayat yang pertama.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Yohanes 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membacanya secara bergantian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian duet Nyonya Antin Sitanggang Boru Nababan dan Nyonya Tina Simorangkir Boru Tabar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temui dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terindah yang terhidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tolong nama Cayuli
macai lampas Holandi hodo Tuhan Jupanga oh Tuhan pujian sian rohako manotong saleleng leleng na tung na sohe adomo se hologi tung macai balga di bagas ngolukon pambahenan mi artana arga na adong dihau dan tara sama Jesus tungho ha holong aki karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi Yesus engkau ku kagumi. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kristus tak berubah selama
berdiri. Ia cari yang berdosa, cari di kaummu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan virtual choir dari paduan suara Kesia. Segalanya bagi
Mari kita dengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 4 April 2021. Yang pertama, perayaan Paskah dan Parheheon seksi perempuan. 1. Hari ini pukul 5 WIB telah dilaksanakan kebaktian Buha-Buha Ijuk. 2. Hari ini Minggu tanggal 4 April 2021 adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah yang pertama. Bersamaan dengan Parheheon seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 8 bahasa Batak dan pukul 11 WIB bahasa Indonesia. Seksi perempuan turut juga melayani dalam kedua ibadah tersebut. Sehubungan dengan itu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari seksi perempuan dan Dewan Koinonia, dilanjutkan dengan penyerahan kado Paskah melalui video streaming kepada pos sending HKBP, yaitu 2 unit sepeda motor di pos pekabaran Injil Pemayongan Jambi dan pos pengabaran Injil di Bengkalis. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan kategorial perempuan HKBP. Yang ketiga, Paskah kedua, Senin 5 April 2021 pukul 19 WIB, malam puji-pujian perayaan Paskah Huria yang dipimpin oleh Pendeta Ampilas Aritonang. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial HKBP atau Bakti Caritas Emergency. Yang kedua, Dewan Koinonia. Yang pertama, seksi sekolah minggu. Pada hari Minggu 11 April 2021 pukul 13 WIB akan diselenggarakan perayaan Paskah Sekolah Minggu via live streaming dari gedung gereja. 2. Seksi remaja. A. Konser Paskah Remaja HKBP Kebayoran Baru 2021 diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 19 WIB via YouTube Mazmur TV. B. Witok Remaja ke-9 akan diadakan hari Minggu tanggal 11 April 2021 kepada anak remaja kita. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok ini. Jadwal dapat dibaca di Warta Cetak. Yang ketiga, seksi perempuan. Hari Rabu tanggal 7 April 2021, sermon seksi perempuan libur dan akan mulai kembali pada hari Rabu tanggal 14 April 2021. Yang ketiga, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 4 sampai dengan 10 April 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektornya masing-masing atau sekretariat. Yang terakhir, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa masing-masing. Setelah pembacaan warta ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua Seksi Perempuan, Nyonya Anita Lubis Borumanurung. Kedua, dari Dewan Koinonia, Situa Beri Tamba. Pendoa syafaat akan dibawakan oleh Nyonya Diana Marpaung Boru Sitompul. Waktu dan tempat kami persilakan. Horas, Amang Inang semua, selamat Paskah. Yang terhormat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Baru, Amang Timbul Sitanggang,
juga kepada Amang Pendeta Rajoki Pasaribu yang saat ini hadir bersama kita, Ketua Dewan Koinonia Situa Leo Hutagalung, dan seluruh perhalado yang hadir, rekan anggota SP yang hadir, dan yang mengikuti ibadah di rumah, juga semua jemaat yang saat ini sedang beribadah. Puji dan syukur kepada Allah Bapa di surga atas izin dan berkat-Nya, Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru kembali boleh mengadakan Pesta Parheheon Ina tahun ini bersamaan dengan ibadah Paskah Huria, di mana saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Namun, atas penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan, semangat untuk mensyukuri kasih Tuhan tetap hadir di tengah-tengah Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru. Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru pada tahun ini memilih tema Parheheon bersama menjadi saksi Kristus dengan ayat tema yang diambil dari Markus 16 ayat 7a yang berbunyi, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea." Dengan maksud mengingatkan kembali peran perempuan dalam mengabarkan berita sukacita, perempuan harus berani keluar dari comfort zone dan membawakan firman Tuhan dan karya kasih Kristus kepada orang lain dimanapun dia berada dan mampu melakukannya baik secara langsung atau tidak langsung. Maka dari itu aksi Paskah Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru pada tahun ini menjadi salah satu bukti kemampuan para ibu SP untuk berperan serta menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pelayanan Zending HKBP. Kiranya aksi ini tidak terhenti di sini, tetapi menjadi bagian dan semangat pelayanan Seksi Perempuan. Seminar berjudul Home Mission yang terlaksana Oktober tahun lalu juga memperkaya pengetahuan untuk ibu-ibu SP yang mampu bermarturia. Demikian juga sesuai tema tahun pemberdayaan HKBP tahun ini, dimaknai dengan pelaksanaan seri seminar konseling dan pelawatan yang telah terlaksana bekerja sama dengan Dewan Diakonia untuk memperlengkapi keterampilan para ibu dan juga jemaat lain yang ikut dalam memberikan pelayanan sosial. Seksi Perempuan juga mensyukuri keberlanjutan pelayanan firman dalam sermon yang semakin bersemangat, pelayanan ibadah melalui virtual choir yang terus berlanjut, seminar buah-buah ijuk yang menjadi bagian dari kegiatan Parheheon Seksi Perempuan minggu yang lalu. Pelayanan sosial internal anggota yang tetap berlangsung juga menjadi sesuatu yang patut disyukuri dan dipertahankan. Semuanya itu tidak akan terlaksana tanpa kerjasama seluruh pengurus Seksi Perempuan bersama anggota dan dorongan serta bantuan Parhalado juga Huria. Untuk itu kami terus dan akan tetap mengundang kaum ibu dan perempuan di HKBP Kebayoran Baru untuk ikut bergabung bersama Seksi Perempuan, bersama-sama melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus dan memberdayakan diri untuk puji dan kemuliaan bagi namanya. Selamat Parheheon Saksi Perempuan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Horas. Kepada keluarga besar Departemen Marturia, secara khusus Biro Sending, kami dari keluarga besar HKBP Kebayoran Baru menyampaikan salam selamat Paskah, dan serentak dengan itu, dengan sukacita kami mendukung pekabaran Injil yang dilakukan pada anak-anak kita atau saudara-saudara kita suku dalam yang ada di Jambi. Sebagai bentuk dukungan itu, sedikit ada kita perlu kumpulkan dan kita sampaikan 2 unit sepeda motor sebagai sarana transportasi untuk melakukan pelayanan itu. Harapan kami ini boleh diterima dengan sukacita dan boleh mendukung pelayanan saudara-saudara kami di sana, dan biarlah semakin banyak orang yang percaya oleh karena pelayanan saudara, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Terimalah dan sampailah salam kami
Selamat Paskah untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mam, ngapa? Ya, ini sebuah sepeda motor yang telah kami terima dari dealer Andalas Motor di Bontalis untuk dipakai di pos PI Kelemantan. Terima kasih atas sumbangan dari HKBP Kebayoran Baru. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru tahun 2021 atas sumbangan aksi paskanya berupa 1 unit motor Revo yang digunakan di Pospel Pelayanan Zending, Kalimantan Barat. Kiranya kebaikan semua seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru tahun 2021 diberkati Tuhan. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Horas. Buat seksi perempuan dari HKBP Kebayoran Baru yang sudah menyumbangkan 1 sepeda motor untuk kami pakai di daerah Pemayongan, Jambi. Kami dari Biro Sending HKBP dan juga Pos PI yang ada di Pemayongan, Jambi mengucapkan banyak terima kasih.
Selamat Paskah buat kita semua. Kami mengucapkan terima kasih dari Biro Sending kepada HKBP Kebayoran Baru yang diwakili oleh kaum ibu mendapat sumbangan 2 unit sepeda motor untuk menunjang pelayanan penginjilan di daerah lapangan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Selamat Paskah. Shalom. Ini mewakili daripada seksi Koinonia yang ada di gereja kita. Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua yang ada di sini dan juga selamat Hari Kebangkitan kepada seluruh anggota seksi perempuan yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah ataupun yang ada dimanapun berada. Kita tahu bahwasanya COVID-19 sudah melanda dunia ini hampir lebih dari 1 tahun dan saya yakin bahwasanya sejak COVID terjadi di dunia ini, seksi perempuan mau tidak mau harus memberi prioritas di dalam pelayanannya. Hampir setahun konsentrasi di dalam rumah tangga. Tapi bertahap karena berkat kasih Tuhan, seksi perempuan melalui pengurus dan juga seluruh anggota mulai kembali dapat beraktivitas walaupun dimulai dari yang sifatnya virtual hingga sampai bersekutu tatap muka. Dan pada kesempatan tadi kita sudah melihat bahwasanya aksi nyata daripada pengurus yang sekarang adalah aksi Paskah yang memberikan 2 buah sepeda motor kepada pos penginjilan di Bengkalis dan juga di Jambi. Kami yakin sebagai jemaat Kebayoran Baru percaya bahwasanya itu adalah kemurahan Tuhan yang diberikan melalui pada tangan daripada pengurus dan juga seluruh anggota seksi perempuan. Dan kami juga berharap ini adalah awal. Bukan berarti hari ini sudah diberikan, kedepannya stop acara ini. Terus, aksi-aksi ini terus akan tetap kita berikan dan tentu saja silakan pilih pos penginjilan mana lagi yang perlu diurupi atau yang dibantu oleh kita semua di sini, terutama dari seksi perempuan. Kemudian yang kami lihat adalah COVID sudah akan berakhir. Kita harus yakin itu, ya. Dan vaksinasi sudah mulai dilaksanakan untuk mencegah atau memberi antibodi kepada kita. Untuk itu kami dari Koinonia ataupun dari Parhaldo mengharapkan bahwasanya seluruh anggota jemaat, terutama dari seksi perempuan, memang kita jangan terlena oleh sifat ketakutan yang berlebihan, ya. Mari kedepannya kita bersekutu bersama-sama. Kita harus bersekutu bersama-sama di gereja ini ataupun di seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus, yang tentu saja kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan juga jangan lupa bahwasanya berkat Tuhan akan selalu melimpah bagi kita yang percaya akan kemampuan atau kuasa daripadanya. Terakhir kami ucapkan kembali selamat Paskah kepada kita semua, selamat Hari Kebangkitan pada seluruh seksi perempuan yang ada, terutama pengurus yang telah mengkoordinir acara ini dari awal hingga akhirnya yang berjalan dengan sangat baik. Demikian, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang maha kudus, Engkau adalah Allah yang maha mulia, dan Allah yang maha baik. Engkau juga adalah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pada siang hari ini kami, anak-anak-Mu Tuhan, boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Engkau ya Tuhan, di mana Engkau sudah mengalahkan maut sehingga kami, umat-Mu Tuhan, kami beroleh penebusan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga ingin berterima kasih Tuhan, karena kami sebagai seksi perempuan boleh merayakan Parheheon pada hari ini.
Kami tahu Tuhan, kami adalah ibu-ibu yang sederhana, tapi oleh karena Engkau yang memberikan kami kemampuan, sehingga kami boleh dijadikan sebagai garam dan terang bagi sekeliling kami Tuhan. Biarlah di hari-hari kami yang akan datang Tuhan, pimpin kami terus, sehingga kami boleh membawa terang Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami, para ibu-ibu HKBP Kebayoran Baru khususnya Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingin membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit Tuhan, mereka yang sedang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan, jamahlah mereka, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesembuhan Tuhan, sehingga mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka di hari-hari yang akan datang dalam kesehatan, dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, khususnya kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Joko Widodo maupun Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati juga dengan seluruh jajarannya ya Tuhan, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat di daerah-daerah Tuhan. Dimanapun mereka berkarya, biarlah mereka melakukannya dalam takut akan Engkau, sehingga akan ada damai sejahtera di dalam negara kami, sehingga ada kebebasan bagi kami Tuhan untuk boleh terus beribadah di negara kami ini Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang memiliki negara ini. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, pemerintah kami saat ini menggalakkan vaksinasi. Biarlah Tuhan, biarlah semua ini boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan, sehingga dalam waktu yang dekat COVID-19 ini Tuhan boleh berlalu dari bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga ingin berdoa ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang berkarya di rumah-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk Bapak Pendeta Timbul Sitanggang, untuk Inang Pendeta Bintang Siregar, untuk Amang Pendeta Razoki Pasaribu, untuk Amang Hercules Panjaitan, untuk juga Amang Ampilas Aritonang Tuhan, beserta semua jajarannya ya Tuhan, yaitu para parhalado yang membuat semua ibadah di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka tahu mereka melakukannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan mereka, dan jadikanlah mereka terus menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba-Mu yang senantiasa siap untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami juga ingin menyerahkan seluruh anggota daripada gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang saat ini ada di dalam gereja ini ataupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dan kemuliaan biarlah Engkau berikan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat-Mu yang setia di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami boleh memancarkan kasih Tuhan, sehingga banyak orang boleh melihat bahwa kami benar-benar adalah pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyampaikan persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 dan ayat 2. Terbuka,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat Paskah bagi kita semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Firman Tuhan yang tertulis di Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 18. Di stensilan kita ada tertulis di situ. Kita membaca secara responsoria, kita ikuti secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 9 sampai ayat 18. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau di musim Piala Dunia, molo adong Piala Dunia, manang sepak bola dunia, molo neng Jepang arena, kalau sudah ketemu pas harinya atau sebelum hari H, banyak orang mempersiapkan dirinya. Dan banyak orang membeli atribut-atribut. Molo-modo rohana tu tim Jerman, dia membeli atribut-atribut Jerman, membeli bajunya, atau ada dia seseorang yang dia sukai dari pemain bola yang ada tim negara itu, dia suka membeli atribut-atribut, beli bajunya. Kalau ada tim kesayangannya, dia juga senang memakai itu. Tentu ada persiapan-persiapan untuk itu. Pas hari H, dia melihat timnya bermain,
dan klubnya itu bermain, jangan sampai terlewatkan. Alana lomona rohana, karena dia sayang sekali sama negaranya itu, sehingga dia jangan sampai terlewatkan. Tongabor ngimpe main bayi toton, jam sada pemenang jam 2 toton. Yang penting dia ketemu, dilihat para pemain-pemainnya, klub kesayangannya bermain, negara kesayangannya bermain. Karena semangatnya begadang petaho, karena semangatnya klub yang bermain atau negara ini yang bermain, jangan sampai terlewatkan. Tetapi di samping itu juga bukan hanya semangatnya saja, alai komentar nape semangat do. Ima kan, hinna kan? Aturannya jangan ke situ, kok tenda goblok banget sih, nah. Jangan ke situ, aturan sebelah kiri, nah. Dok matong imuruki TPI. Bukan hanya semangatnya saja menonton, komentarnya juga banyak. Di pauto-auto ma pemain, nah kan? Padahal itu adalah tim kesayangannya. Itu adalah tim kesayangannya. Ipolo-olok mak, dejek-ejek, dihina. Kekirikian kau buatin, nak. Langsung tendang kian golin, nak. Tentu lantaran semangatnya timnya bermain, terkadang lebih pintar penonton daripada pemain. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sebelum musim Paskah tiba, banyak orang mempersiapkan dirinya. Atribut-atribut yang ada di depan kita, persiapan-persiapan yang ada, termasuk juga hiasan-hiasan yang ada yang di depan kita pada saat ini, dan juga termasuk ada orang melonga Jepang Paskah. Kalau dia sudah berjumpa hari Paskah, dia juga membeli baju baru. Daku boto akaparupun baju baru dun maing inang, daung teh baju lama teh baru dipakai. Iya. Dia juga membeli baju baru, baju yang indah dilihat orang. Baju baru, pokoknya perhiasan yang mengenai tentang atribut-atribut Paskah. Dia telah mempersiapkan itu. Alana memang sehari setahun do Paskah, sehari setahun. Dia sudah mempersiapkan itu dan dia telah melakukan itu sebelum hari H. Sama seperti dia mempersiapkan timnya, negaranya yang mau bertanding. Bapak dan Ibu, itulah yang terjadi pada saat ini. Peristiwa kebangkitan itu, peristiwa kebangkitan Yesus, lantaran semangatnya, lantaran banyaknya orang yang tidak masuk akal di pikirannya, sehingga sampai sekarang itu menjadi misteri. Banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena apa? Dang dibereng matana, tidak dilihat secara nyata, tidak dilihat secara fisik. Tetapi molo hamatiani, kalau kematian itu dilihat secara fisik. Tetapi kalau kebangkitan ini menjadi misteri bagi orang-orang di luar non-Kristen. Tetapi bagi orang-orang Kristen, kebangkitan ini menjadi suatu sukacita. Martua mahita, berbahagialah orang yang Kristen. Berbahagialah orang Kristen, karena melalui peristiwa kebangkitan ini menjadi sukacita bagi orang-orang Kristen. Yesus sudah bangkit. Yesus telah bangkit.
Dan inilah yang menjadi sukacita pertama bagi orang-orang Kristen. Inilah yang menjadi sukacita pertama bagi orang-orang Kristen. Tetapi ini jugalah yang diberitakan oleh orang-orang dan para murid-muridnya. Sekarang apa bukti dari kebangkitan itu? Apa bukti dari kebangkitan itu bahwa Yesus itu telah bangkit? Markus 16 ayat 6 mengatakan, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan, ia telah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini. Dia telah bangkit. Unang belului hamu. Dia tidak ada lagi di sini. Dia tidak ada lagi di kuburan ini. Dia telah bangkit. Dia tidak ada lagi di makamnya. Makamnya telah kosong. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 4. Ia telah dikuburkan, ia telah mati dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwasannya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Orang berbondong-bondong datang, tetapi di makamnya itu sudah tidak ada lagi Yesus. Setelah peristiwa kebangkitan itu, Yesus sendiri yang datang menampakkan dirinya. Ini aku. Ngahehe beau. Aku telah bangkit. Aku telah bangkit dari antara orang mati, dan aku telah bangkit pada hari yang ketiga. Kepada 11 muridnya, itu yang dikatakan firman Tuhan. Dia menampakkan diri kepada ke-11 murid Yesus. Alana sada ngah manikop bunuh diri. Dia menampakkan diri, dia menampakkan dirinya kepada 11 muridnya. Tetapi mereka juga belum percaya atas kebangkitan Yesus itu. Toho do tahe naung hehe Kristusi. Benarkah dia telah bangkit? Sampai dilihat tangannya, sampai dilihat rusuknya. Toho do nuaing bahwa Yesus itu telah bangkit. Ternyata memang peristiwa kebangkitan tidak masuk di akal orang. Peristiwa kebangkitan tidak masuk logika orang. Hanya orang Kristen yang tahu makna dari kebangkitan itu. Hanya orang Kristen yang tahu makna dari kebangkitan itu. Tetapi orang-orang dia terheran-heran melihat, merasakan kebangkitan itu. Karena memang kebangkitan itu tidak masuk akal di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini juga yang dialami oleh orang-orang Kristen dahulu. Orang-orang Kristen dahulu mengalami kesusahan. Karena apa? Lawannya adalah orang-orang non-Kristen. Karena peristiwa kebangkitan ini di luar logika orang-orang non-Kristen. Sampai sekarang banyak peneliti yang meneliti, dan banyak pula para ahli yang mencoba untuk mengorek-ngorek. Itu doa dong peristiwa kebangkitan ini. Siapa yang melihat peristiwa kebangkitan Yesus? Tidak ada. Tetapi setelah Yesus bangkit ada yang melihat. Tetapi peristiwa kebangkitan Yesus tidak ada yang melihat sama sekali. Peristiwa kebangkitan Yesus tidak ada orang yang melihat. Dilihat dengan matanya dia bangkit, tidak ada. Tetapi setelah kematian, kebangkitan, setelah dia bangkit, dia menampakkan dirinya. Dan Maria melihat kuburannya kosong. Holanido. Tetapi orang Kristen mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 4, ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan
kitab suci. Untuk itu Bapak dan Ibu, peristiwa kebangkitan ini memang sangat luar biasa. Aido musena didok Paulus, apabila Yesus Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah jamitanami dohot haporsyamuna inna. Maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaanmu. Tetapi ketika kita berpikir bahwa di luar logika manusia tentang kebangkitan ini, maka kita bukan ke situ, bukan ke logika kita berpikir. Dang tusi ojahatta, bukan ke situ, yaitu kuasa kebangkitan itu. Huasoni haheyonido, tidak ada luar daripada itu, tidak ada di luar itu. Tidak ada mengatakan dikorek-korek lagi kenapa bisa Yesus bangkit, dari mana jalannya Yesus bisa bangkit, bahwa ada carana, adona dinum, apa yang dimakan, obat apa yang dimakan. Apabila ada obatnya sekarang, maka banyak orang-orang kaya yang ada di dunia ini pasti membeli itu, kalau ada obatnya. Tetapi bukan di situ letak dari kebangkitan itu. Tetapi letak dari kebangkitan itu adalah kepercayaan. Huaso, kekuasaan. Kalau kita berangkat dari kuasa Allah Bapa yang membangkitkan Yesus, itulah yang kita renungkan. Apabila kita berangkat dari kuasa Allah Bapa yang membangkitkan Yesus, disitulah letaknya, bukan di luar logika pikiran manusia itu. Tetapi kuasa Yesus itu, kuasa Allah Bapa, nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Itu dia, kuasa Allah itu yang menjadi pedoman di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, ada diberi kamu manginang, pernahkah kita melihat iklan Pons? Iklan Pons. Tapi yang madisia manginang, kalau iklan Pons jarang sekali perempuan yang jelek nagabe iklan nak. Itu kan? Iklan Pons tidak pernah wanita-wanita yang cantik yang selalu bintang iklannya. Wanita-wanita nabagak, nauli, itulah yang menjadi iklan dari Pons itu. Mulut tabereng do kotak nih Ponsi, kalau kita lihat kotaknya ada gambar wanita cantik di situ. Jadi orang melihat kotaknya saja, dia langsung berpikir, aksurahu pakeon, berarti wajahku akan seperti ini. Nah, so dibain halaki do parupuan HKBP Kebayoran Baru betinang. Aksura dibain laris dui. Kalau kita melihat kotak Pons, maka kita berpikir, kalau saya memakai ini maka ya cantik seperti ini. Jadi ima dipakai brand nih Pons, wanita-wanita yang cantik dan wanita-wanita nauli nabagak asal laris. Benar atau tidak, salah atau tidak, itu tidak jadi persoalan. Molo dipakai PI, molo songono dorupana gabi baga ibana jadi cantik dia, itu bukan persoalan. Itu tidak jadi persoalan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah daya tarik. Daya tarik ni iklanido. Bagaimana supaya
iklan itu menjadi dibeli orang supaya produknya itu dibeli oleh orang. Dibayar ma uli-uli gabarna, dibayar ma denggan, dibayar bagak. Iklannya itu mempromosikannya itu. Tetapi tidak sembarangan untuk mempromosikannya itu. Mempromosikan barang tidak mudah juga kalau kita tidak benar-benar yakin dengan itu. Alai di pangido dunuaing kita mempromosikan kebangkitan itu. Kita mempromosikan kebangkitan itu. Dan kita juga susah untuk mempromosikan kebangkitan itu. Karena apa? Karena kepercayaan holan haporsionido. Aksura didok tuhita tapa buat tuh halak ngahehe Yesus nami bah nih kan Yesus kami telah bangkit Aisyah di hari di bereko ina arung di bereko ina di bereko do hehe ibana kan langsung kita tidak tahu apa lagi menjawab. Begitulah mempromosikan sesuatu menjadi saksi tentu bukan perkara mudah. Ini bukan menjadi perkara mudah. Begitu juga Maria Magdalena dan murid Yesus. Mereka jadi bintang iklan. Mereka menjadi mempromosikan kebangkitan Yesus. Alai halaki bedang porsea. Ragu mereka dengan kebangkitan itu. Ragu mereka dengan kebangkitan itu. Jangan-jangan orang yang ada, wanita yang ada di kota Pons itu, dia tidak memakai pons. Jangan-jangan. Untuk itu mempromosikan sesuatu dan menjadi saksi tidak mudah dan bukan perkara mudah. Tetapi itu yang diminta bagi kita pada saat ini. Itu yang diminta bagi kita dan tidak ada perasaan campur aduk, terkejut, takut. Tetapi yang diminta kepada kita adalah bersukacita dalam menyambut kebangkitan itu. Menjadi saksi biarpun tidak dilihat. Menjadi saksi biarpun tidak ada di depan kita, tetapi melalui kepercayaan kita, kita tidak ragu dengan itu. Melalui kepercayaan kita, kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita yang telah dikatakan oleh para nabi di tengah-tengah diri kita, yang telah dikatakan oleh para nabi di tengah-tengah Injil, yang telah dikatakan oleh para nabi sebelum kebangkitan Yesus, bahwa Raja, bahwa Yesus, bahwa Mesias itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kuasa Allah Bapa di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita menjadi saksi peristiwa kebangkitan itu sama seperti parheon parupuan waingon, perempuan menjadi saksi atas kebangkitan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Lau mahamu ina, pergilah, beritakanlah. Cukup kamu mengatakan memang tidak aku lihat, tetapi aku percayai. Pergilah, beritakanlah bahwa Kristus itu telah bangkit dari antara orang mati. Itu nuang nata pestahon. Baik itu seksi perempuan bangga dan puji Tuhan dan mengucap syukur dan mengatakan maka tidak kon haeoni di tonga-tonga di parangolota. Memang luar biasa kasih ibu ini kepada
semua orang. Tadi maju kasih ibu kepada beta teh amanginang. Kasih ibu kepada beta. Iya. Boy do tadi kan? Ta boto do lirik nah. Iya, silakan. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Saat naik sekali lagi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kami sinodang mahamu Parupuan HKBP Kebayoran Baru, karena memang kasih ibu itu tak terhingga sampai selama-lamanya. Pasu-pasu Tuhan Mahita, pasu-pasu Tuhan Ma Parheon Parupuan di tonga-tonga ni huriata. Amin, kita berdoa. Kasih ibu nyata di tengah-tengah kami melalui seorang ibu menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seorang ibu menyatakan dan menyaksikan kebangkitan itu, dan seorang ibu mengatakan bahwa kebangkitan itu nyata di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Ya Allah Bapa kami, melalui peristiwa kebangkitan ini, nyatalah kasih-Mu kepada kami sepanjang hari, sepanjang waktu, dan sepanjang masa yang tidak terhingga sampai kapanpun. Ya Allah Bapa kami, berkati kami untuk menyaksikan dan mengatakan dan mempercayai atas kebangkitan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kaulah yang memberikan kekuatan bagi kami agar kami bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami ya Allah Bapa kami, berkati pada hari ini Parheon Parupuan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Kami menjadi sukacita bagi orang-orang dan menjadi berkat bagi orang-orang. Itulah tanda dari kebangkitan yang pertama kami lihat, bahwa seorang ibu memberikan kasihnya kepada kami. Ialah Bapa kami, berkati orang tua kami, berkati para ibu yang ada di tengah-tengah gereja-Mu, berkati juga ibu kami dimanapun mereka berada, begitu juga orang tua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi sepanjang hari, sepanjang waktu di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau berkati kami Allah Bapa kami, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan berkat-Mu melalui pekerjaan kami, agar kami bersuka cita di tengah-tengah pekerjaan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, dan juga di umur yang baru yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu tetap bersuka cita di tengah-tengah kehidupan mereka.
Begitu juga dengan rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit dan rawat rumah, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau yang menjaga, memberikan pengharapan yang hidup, agar jemaat-Mu berpengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati obat dan tim medis yang menangani sakit mereka, agar mereka tetap bersuka cita dan berpengharapan menjadi kesembuhan obat dan tim medis yang menangani mereka. Terpuji termulalah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah kita, Yesus telah bangkit. Ia bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Oleh karena itu, siapakah yang berkenan kuutus? Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai
jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini dunia sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Banyak dari antara saudara-saudari kita yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, terinfeksi dan kehilangan anggota keluarga. Firman Tuhan berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara-saudari yang terkasih, adakah di antara kita yang berkenan kuutus ke tengah-tengah mereka? Jika saudara berkenan, aku akan mengutus engkau. Pergilah dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Kita harus membawa berita Allah itu kasih beras, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihanilah dan kuatkan iman kami, agar kami jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudari kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa.
Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudari kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur di dalam penderitaan yang di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan kehidupan yang kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, sini. Sini, Nang. Sini aja ya. Biar. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Kami para pendeta dan majelis gereja yang ada di HKBP Kebayoran Baru dan yang bertugas pada hari ini bersama dengan para ibu sekaligus merayakan sukacita kita, yaitu Parheheon Seksi Paropuan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Kami menyampaikan selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.